Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kita doa setiap kali saudara menyaksikan kerinduanku, saudara pasti diberkati, saudara pasti kembali dikuatkan, bahkan hidup saudara ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang perhatikan rambu-rambunya. Makanya backdrop saya hari ini adalah jalanan perkotaan. Karena di jalanan pasti ada yang namanya rambu-rambu. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan seringkali memberikan rambu-rambu bagi setiap kita yang harus kita perhatikan tentunya. Tapi sebelumnya yuk sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, kami percaya semuanya karena kasih anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami hidup sampai hari ini, artinya kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Maka doa kami ya Tuhan, kami doa agar hidup kami seturut dengan kehendaknya Tuhan, seturut dengan maunya Tuhan, karena kami percaya yang terbaik pasti datangnya dari Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Setiap kita pasti kalau di jalan melihat yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Baik itu tanda untuk dilarang parkir, dilarang berhenti, ada juga lampu merah. Tahukah saudara sedikit informasi apa sih gunanya rambu-rambu lalu lintas? Yang pertama, rambu-rambu lalu lintas memberikan kita petunjuk arah. Kemana arah yang benar. Ada rambu-rambu yang bilang tidak boleh belok kanan. Artinya kita nggak boleh belok kanan. Ada rambu-rambu yang bilang verboden. Artinya kita nggak boleh masuk ke jalan itu. Karena mungkin itu jalan satu arah. Jadi rambu-rambu memberikan kita petunjuk arah. Yang kedua, rambu-rambu itu meningkatkan keamanan kita. Kenapa sih kita harus ikutin rambu-rambu lalu lintas? Karena sebenarnya rambu-rambu ditulis untuk kebaikan kita yang baca. Bukan kebaikan yang pasang itu rambu-rambu. Begitu juga dengan hidup kita. Kenapa sih Tuhan kasih rambu-rambu dalam hidup kita? Yang pertama, Tuhan memberikan petunjuk arah bagi setiap kita. Yang kedua, kenapa sih Tuhan kasih rambu-rambu? Kenapa ini nggak boleh, itu nggak boleh? Kita harus taat sama Tuhan. Kadang-kadang kita manusia tuh suka kesal sendiri. Tuhan kenapa sih nggak boleh ini, nggak boleh itu? Kayaknya yang lain boleh deh. Kenapa sih aku nggak boleh? Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan memberikan kita rambu-rambu, memberikan kita perintah, memberikan kita larangan. Supaya apa? Karena Tuhan lagi mau jaga kita. Supaya kita gak jatuh ke dalam dosa. Supaya kita gak membahayakan hidup kita sendiri. Rambu-rambu juga untuk mengatur kecepatan. Seringkali kan kita manusia pengennya terabas, pengennya cepat. Tapi Tuhan kadang suka kasih rambu-rambu supaya kita jangan terlalu kecepatan gitu. Supaya apa? Supaya gak nabrak. Lagi-lagi untuk kebaikan kita. Dan rambu-rambu berguna untuk mengarahkan perilaku pengendara. Bagaimana pengendara di jalanan, apakah dia boleh parkir atau enggak, dia boleh berhenti atau enggak, kecepatannya berapa, diarahin sama rambu-rambu. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan Ulangan 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Tahukah saudara bahwa Tuhan kasih perintah, Tuhan suruh kita taat, Tuhan suruh kita ikutin jalannya. Itu bukan buat kebaikan Tuhan, tapi buat kebaikan kita, supaya kita taat dan kita tetap hidup, baik keadaannya, dan lanjut umurnya. Hari ini yuk belajar bahwa kita taat itu bukan buat kebaikan siapa-siapa, tapi buat kebaikan kita kok. Kalau hari ini engkau seorang suami,
kau harus taat sama Tuhan bahwa menikah sekali untuk selama-lamanya. Jadilah suami yang mengasihi istri. Jadilah suami yang setia. Begitu juga engkau para istri, jadilah istri yang menghormati suami. Kenapa sih Tuhan suruh kita ngelakuin itu? Itu untuk kebaikan kita. Makanya firman Tuhan katakan orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan katakan. Seringkali manusia ini persepsinya udah salah gitu. Dia nyaman dengan keadaan dia bebas, dia gak ngelakuin firman Tuhan, dia nyaman dengan itu. Padahal Tuhan kasih kita perintah untuk kebaikan kita loh. Tuhan kasih kita rambu-rambu untuk menyelamatkan hidup kita. Mazmur 19 ayat 2-3 katakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hatinya. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Tuhan memberikan kita berbagai rambu-rambu dalam kehidupan. Rambu-rambu seperti ini pedoman untuk membantu kita mengarungi jalan kehidupan yang tepat. Ada beberapa rambu-rambu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang pertama, contohnya, kita bisa lihat di firman Tuhan. Tuhan mau untuk kita hidup di dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 16 katakan, karena itu hendaklah kamu menjadi kudus, karena aku adalah kudus. Tuhan memanggil kita umatnya untuk kita hidup dalam kekudusan. Itu berarti kita hidup dengan standar moral yang tinggi untuk menjauhi dosa dan menjalani hidup, untuk mencerminkan sifat Tuhan yang kudus. Kenapa sih Tuhan kasih kita standar? Supaya hidup kita gak sembarangan, supaya kita gak gampangan, supaya kita gak murahan. Tahukah saudara, kita hidup dalam kekudusan. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kenapa? Karena untuk kebaikan kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Yang kedua, contohnya, dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita harus jaga hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Salah satu rambunya adalah, ayo jaga hati dan pikiran kita. Batasan ini mengingatkan kita untuk menjaga hati dan pikiran kita agar tidak terjerat ke dalam dosa atau hal-hal yang gak berkenan sama Tuhan. Pikiran dan perasaan yang gak murni dapat mempengaruhi tindakan kita. Kenapa sih Tuhan suruh kita jaga hati dan pikiran? Supaya kita gak jatuh ke dalam dosa dan terjerat ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan juga katakan, jauhkanlah dirimu dari segala macam kejahatan. Umat Kristen sebagai anak-anaknya kita diingatkan, diajarkan untuk menjauhi segala bentuk kejahatan, segala bentuk dosa dan pencobaan yang bisa merusak hubungan kita sama Tuhan. Dosa akan membuat kita membayar lebih mahal daripada apa yang sanggup kita bayar. Dosa akan membuat kita bertahan lebih lama daripada apa yang kita bayangkan. Coba-coba deh buat dosa. Awalnya coba-coba. Tapi ketika kita melakukan dosa itu akan menjerat kita. Iblis akan mengikat kita. Sehingga kita gak bisa lepas dari dosa itu. Jangan pernah ikatkan dirimu sama hal yang kau gak bisa lepasin. Kenapa ada orang yang terlalu adiktif dengan rokok? Kenapa ada orang yang dia bisa adiktif dengan hal-hal yang berbau seksual dan lain sebagainya. Karena mereka menyerahkan diri mereka ke dalam dosa. Makanya Tuhan kasih rambu-rambu supaya apa? Supaya kita gak terjebak di dalam dosa. Kita gak terjerat dalam tipu daya iblis. Rambu-rambu lainnya adalah Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Salah satu batasan utama dalam kekristenan adalah kasih. Dengan mengasihi sesama, bahkan mereka yang berbuat jahat sama kita. Kasih adalah tanda nyata kita pengikut Kristus yang sejati. Hari ini, kalau engkau lagi hidup dalam kebencian, kau lagi hidup di dalam dendam, Tuhan ingetin nih rambu-rambunya hari ini. Untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa mengasihi. Dan kita gak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudusnya. Untuk bisa membuat kita mengasihi, untuk bisa membuat kita taat. Hari ini firman Tuhan ingetin,
Tuhan memberikan kita rambu-rambu untuk kebaikan kita. So, pelajari apa yang firman Tuhan katakan. Perhatikan rambu-rambunya supaya kita nggak tersesat, supaya kita nggak salah jalan dalam hidup, supaya kita bisa ditentuin arahnya sama Tuhan. Jangan lupa, perhatikanlah rambu-rambunya. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Batasan-batasan yang Tuhan beri merupakan pedoman bagi kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kita berpegang pada kebenarannya Tuhan. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa kami yang baik, kami sadar, kami tahu Tuhan. Tuhan memberikan perintah bagi setiap kami, itu semata-mata karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Tuhan, Kau tahu apa yang terbaik bagi kami. Kau memberikan rambu-rambu itu untuk mengarahkan kami ke dalam rencana-Mu, ke dalam jalan-Mu Tuhan. Kau memberikanlah rambu-rambu itu karena Engkau ingin menjaga kami, ingin melindungi kami dari segala yang jahat, dari segala apa yang iblis rancangkan dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Ajar kami untuk peka sama rambu-rambu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bahkan berikan kami kekuatan untuk tetap taat dan setia mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan perintahkan. Kami gak bisa, kami gak mampu tanpa Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk kami hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Kalau ada dosa kami, Tuhan mohon ampun. Kalau selama ini kami gak mau dengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan, kami gak mau lihat rambu-rambu yang Tuhan beri. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk mengikuti rambu-rambunya Tuhan. Berikan kami kepekaan, berikan kami kebijaksanaan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Pergi jalan-jalan bersama keluarga di tengah laut melihat ikan hiu. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.